Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar matematika terlebih dahulu sebelum kita mempelajari materi-materi di tingkat SMA atau MA. Yang pertama itu adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Masih ingat tidak apa itu bilangan apa saja anggota-anggota dari bilangan cacah? Jadi anggota-anggota dari bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0 dan seterusnya ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan bulat negatif. Apa saja anggota dari bilangan bulat negatif? Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan bulat sendiri disimbolkan dengan huruf Z seperti ini. Bilangan bulat jika digambarkan pada garis bilangan akan menjadi seperti ini dengan 0 yang terletak di tengah-tengah. Jadi di sebelah kanan angka 0 itu adalah bilangan bulat positif dan di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan bulat negatif. Jika kita perhatikan di sini, semakin ke kanan dari garis bilangan ini maka nilainya semakin besar. Dan jika semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Jadi misalnya ditanya 3 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah lebih kecil. Nah, kalau yang seperti ini mungkin mudah ya bagi kalian. Kemudian sebenarnya agak sering terjadi kesalahan itu di sini. Negatif 5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 1. Nah, jadi kadang ada yang menjawab bahwa negatif 5 itu lebih besar daripada negatif 1. Padahal negatif 5 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di garis bilangan, negatif 5 itu letaknya lebih di kiri daripada negatif 1. Jadi nilainya lebih kecil. Nah, selanjutnya kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat langsung ke contohnya ya. Kita lihat nomor 1 ada 5 ditambah 3. Tentu ini sangat mudah. Jawabannya adalah 8. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, 5 dikurang 3. Jawabannya adalah 2. Untuk nomor 3 yaitu 3 dikurang 5. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan garis bilangan. Caranya seperti apa? 3 ada di sini, ya kan? Kemudian dikurang dengan 5. Berarti kalau dikurang arahnya ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Ya, di sini negatif 2. Sebenarnya menggunakan garis bilangan ini tidak praktis karena kita harus menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Jadi langsung saja bisa kita kerjakan seperti ini. 3 dikurang 5. Kita masih bingung kan hasilnya itu bilangan negatif atau positif sih? Nah, jadi bisa kita umpamakan begini. Kita punya uang 3, kemudian punya hutang karena dikurang ya. Kita punya hutang 5. Jadi yang sisa apanya? Hutangnya kan. Jadi hutang kita masih sisa 2. Jadi kalau misalnya hutang dia negatif. Kita coba lagi di nomor 4. Negatif 3 dikurang 5. Kita punya hutang 3, menghutang lagi 5. Jadi hutangnya ada 8. Seperti itu. Kemudian ini sudah paham ya, atau kita kasih contoh soal lagi di sini. Misalnya negatif 7 ditambah 5. Nah, misalnya seperti ini. Negatif 7 ditambah 5. Punya hutang 7, punya uang 5. Jadi yang tersisa adalah hutangnya, ya kan? Yaitu 2. Jadi hasilnya adalah negatif
2. Kemudian untuk contoh nomor 5, 3 dikurang negatif 5. Nah, ini ada 2 tanda negatif di sini. Bagaimana caranya? Jadi, yang kita harus tahu bahwa di sini ya, saya tuliskan di sini. Positif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Jadi ini harus selalu diingat. Ini sudah dipelajari kan di bangku SMP. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke ini. Ada 2 tanda negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi soal ini bisa kita tuliskan 3 ditambah yang ini 5 sama dengan 8. Selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. 5 dikali 3, hasilnya adalah 15. Tentu kalian semua sudah tahu. Kemudian di sini 5 dikali negatif 3. Kita perhatikan lagi, di sini ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti di sini negatif. 5 dikali 3, hasilnya adalah 15. Negatif dikali positif, hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah negatif 15. Nah, jadi kalau misalnya tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, atau satunya negatif, satunya positif, hasilnya pastilah bilangan negatif ya dalam perkalian dan pembagian. Jadi dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, jika tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, atau satunya negatif, satunya positif, itu hasilnya pastilah bilangan negatif. Jika tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Seperti itu. Jadi untuk nomor 9 kita lihat, negatif 3 dikali negatif 5. Negatif dikali negatif, tandanya sama kan, sama-sama negatif, jadi hasilnya adalah positif 15. Seperti itu. Kita coba ke nomor 10. Ini adalah gabungan dari 2 materi tadi ya. 2 dikurang 3 dikali 5. Nah, yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah 2 dikurang 3 dulu, kemudian hasilnya dikali 5? Bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam operasi seperti ini, jika menemui operasi yang ini, penjumlahan dan pengurangan, ketemu dengan perkalian dan pembagian, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Nah, jadi kalau seperti ini, 2 dikurang 3 dikali 5, kita kerjakan dulu perkaliannya. Karena perkalian itu lebih kuat dibandingkan pengurangan. Jadi di sini bisa kita beri tanda kurung seperti ini ya, untuk memudahkan. Jadi 2 dikurang, kita tulis dulu, 2 dikurang 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Kemudian 2 dikurang 15, punya uang 2, hutangnya ada 15. Jadi hasilnya berapa? Hutangnya masih ada 13. Kemudian nomor 11. 7 ditambah 8 dibagi 4 dikurang 3. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ya pembagiannya terlebih dahulu ya. Jadi di sini 7 ditambah 8 dibagi 4, 2 dikurang 3. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, ada penjumlahan, ada pengurangan, yang mana sih yang lebih kuat? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan ini sama-sama kuat. Jadi kita kerjakan dari depan.
7 ditambah 2 dulu baru dikurang 3. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Dikurang 3 hasilnya adalah 6. Sebagai pengingat, ini tidak harus kalian beri tanda kurung ya. Ini saya beri tanda kurung hanya untuk memudahkan kalian. Yang mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, kemudian untuk contoh soal nomor 12 ada negatif 10 dibagi buka kurung 7 dikurang 5 tutup kurung ditambah negatif 3. Nah, kalau seperti ini yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung yang ini. 7 dikurang 5 itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Walaupun di sini ada tanda pembagian, seperti itu ya. Jadi kita tulis dulu negatif 10 dibagi 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian ini ditambah dengan negatif 3 seperti ini ya. Kemudian kita kerjakan yang mana dulu? Ya, pembagiannya terlebih dahulu. Negatif 10 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 5 ditambah dengan negatif 3. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa nggak negatif 3-nya terlebih dahulu? Yang dikerjakan kan dia di dalam kurung. Nah, jadi kenapa negatif 3 ini diberi kurung? Karena di sini ada tanda tambah. Jadi ada dua tanda di sini, ada tanda tambah dan ada tanda kurang. Jadi harus diberi kurung di negatif 3-nya seperti itu. Bukan seperti ini. Kalau ini kenapa dikasih kurung? Karena dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi sama dengan, nah ini tadi positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi operasi ini bisa kita tuliskan negatif 5 dikurang 3. Hasilnya adalah, saya tulis di sini ya hasilnya. Hasilnya adalah negatif 5 dikurang 3. Punya hutang 5, berhutang lagi 3. Yaitu negatif 8 atau hutangnya ada 8. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.